Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, apa kabar Anda semuanya pagi hari ini? Kembali hari Senin dan saya sangat suka sekali dengan hari Senin. Semoga Anda juga sangat menyukai hari Senin ya. Karena mengawali pekan ini kayaknya kalau nggak ada hari Senin nggak mungkin ada hari Selasa. Oke. Selamat pagi untuk Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Nusantara. Pagi hari ini Smart Motivation kembali hadir bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola, Kak Ola, Tante Ola. Sahabatku terima ya ada dengan berbagai sebutan semua ya. Sebutan semua ya. Sebutan. Ada yang kurang nenek. Dan selamat pagi juga kepada smart listeners di seluruh tanah air dan sahabat Sonora di seluruh jaringan ya. Betul. Kita sapa dulu sahabat-sahabat Sonora yang ada di Pontianak gitu ya, Semarang, Purwokerto, Bandung, Lampung, Bangka, dan kemudian juga Anda yang bisa mendengarkan kami melalui Bali FM, Kalimaya Baskara FM di Malang, Ria FM di Solo, Eltira FM di Yogyakarta, DB FM di Cirebon, Serambi FM di Aceh, kemudian Pronyus FM di Padang, dan tentu saja smart listener yang ada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Medan, Palembang, dan sahabat yang lainnya yang bisa mendengarkan kami melalui Indovision dan juga jaringan Smart FM ya. Oke, pagi hari ini mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok ada saya pagi hari ini? Di mana Alina? Di mana Alina? Ya mohon maaf nih smart listener, pagi hari ini Alina sedang berhalangan tidak bisa hadir gitu ya. Tapi mudah-mudahan besok di program-program selanjutnya bisa kembali hadir. Betul. Betul. Semoga kita cocok selama 1 jam ini ya Pak Eloy. Harus dong. Ya. Oke, smart listener, kalau minggu kemarin kita sudah dapat insight baru mengenai mahalnya sebuah harga kejujuran. Hari ini kita ingin mendapatkan insight baru juga, ya kan? Yang ingin menguatkan orang yang menerima dan kemudian juga menguatkan orang yang memberi. Persis ya, makanya di promonya adalah menerima itu seindah memberi. Kenapa Kak Eloy tergugah mengangkat hal ini? Saya itu pernah mendengar orang-orang yang sepertinya ini ya, ketika memberikan sesuatu itu merasa bersalah kalau merasa menerima sesuatu sebagai imbalannya. Jadi Mbak Ola, apa yang kita sampaikan hari ini sasarannya adalah smart listeners, semua pendengar itu akan memahami bahwa memberi dan menerima adalah satu sisi mata uang. Keduanya tidak perlu dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Sebaliknya, setiap pemberian dapat menjadi gini loh, bahwa ternyata setiap pemberian dapat terjadi hanya karena setiap pemberian juga merupakan sebuah penerimaan. Dan nanti dengan beberapa contoh kita akan mendapatkan insight yang jelas sekali. Bagaimana kalau kita bacakan satu cerita dan di ujungnya nanti kita mau bertanya kepada bertanya terus setiap minggu nih ya. Jadi sahabat smart listeners, ini ada cerita dari orang bernama Pindar dan Joe, tapi karena yang menemani seorang wanita kita ganti Jane aja ya. Joe jadi Jane. Joe tuh di luar tuh. Jovan. Ini saya belajar dari satu buku yang bagus sekali, judulnya The Go-Giver, ditulis oleh Bob Burg dan John David Mann. Ya, ini ada pembicaraan antara Pindar namanya dengan Joe. Coba saya bantu, ujar Pindar. Ketika Anda masih remaja, apa yang Anda pelajari tentang memberi? Joe mengerutkan dahi untuk berkonsentrasi. Pindar menginterupsi deretan pemikirannya bahkan sebelum dimulai. Jangan memikirkannya, kata Joe. Jangan coba-coba mengingatnya. Katakan saja, ketika saya mengatakan memberi, hal apa yang pertama melintas dalam benak Anda?
Lebih baik memberi daripada menerima, katanya. Tepat sekali. Lebih baik memberi daripada menerima, bukan? Jika Anda orang baik, itulah yang akan Anda lakukan. Anda memberi. Orang baik memberi dan tidak memikirkan untuk menerima. Namun Anda selalu memikirkan tentang menerima. Anda tidak dapat menahannya. Artinya mungkin Anda tidak sungguh-sungguh seorang yang baik. Jadi kenapa repot-repot mencoba? Semua hal tentang memberi ini kedengarannya memang hebat. Untuk beberapa orang. Untuk orang seperti saya, mungkin, atau untuk Nicole, atau untuk Ernesto, dalam buku ini diceritakan begitu. Tetapi bukan untuk Anda, itu hanya bukan diri Anda yang sebenarnya. Hening sejenak. Benar bukan? Joe menarik nafas. Seperti itulah ia mengakui. Pindar berbalik dan melihat ke kota yang membentang di sebelah barat. Ia kelihatan termenung, nyaris sedih. Ia terus memandang kejauhan sambil mulai bicara lagi. Saya ingin Anda mencoba sesuatu untuk saya. Saya akan menghitung sampai 30 dan selagi menghitung saya ingin Anda bernafas pelan-pelan. Itu saja, hanya bernafas dan jangan berhenti. Ambil nafas pertama kali, jadi Anda punya banyak udara, oke? Sekarang ambil nafas dan mulai. Sementara Pindar mulai menghitung, Joe mulai menghembuskan nafas perlahan-lahan. Saat Pindar mencapai angka 9, Joe membungkuk dan menjadi sedikit pucat. Di angka 12 ia meluruskan badan dan tiba-tiba ia terengah-engah. Pindar menatap Joe. Tidak dapat sampai hitungan ke-30. Joe menggelengkan kepalanya. Apa yang akan Anda pikir jika saya mengatakan kepada Anda bahwa telah terbukti secara medis mengeluarkan nafas lebih sehat daripada menghirup nafas? Ada perbedaan tidak? Bingung, Joe menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, tentu saja tidak. Anda tidak dapat terus mengeluarkan nafas selamanya. Tidak peduli argumentasi apapun yang diberikan oleh orang lain kepada Anda. Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa lebih baik buat jantung Anda untuk rileks daripada berkontraksi? Terus terbuka tanpa mengencang lagi. Maukah Anda mencobanya? Kali ini ia bahkan tidak menunggu sebuah jawaban. Lucu bukan? Tentu saja lucu. Begitu juga kebijakan tradisional bodoh di mana Anda, saya, dan setiap orang lain memaksa kita untuk mengingatnya terus. Mengingatkan apa itu? Tidak lebih baik untuk memberi daripada menerima. Sikap yang gila untuk mencoba memberi dan tidak menerima. Mencoba tidak untuk menerima bukan hanya bodoh, tetapi arogan. Ketika seseorang memberi Anda sebuah hadiah, apa hak Anda untuk menolaknya? Menyangkali hak mereka untuk memberi. Menerima adalah hasil alami dari memberi. Jika Anda memberi dan mencoba menghentikan penerimaannya yang datang pada Anda seperti Raja Kanut yang sedang memerhatikan arus yang meretakan dan sedang memberinya perintah untuk tidak kembali lagi. Harus kembali lagi seperti jantung Anda harus berkontraksi sedikit setelah rileks. Saat ini di seluruh dunia, semua manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Begitu juga semua hewan. Sekarang saat ini juga seluruh dunia bermiliar-miliar organisme, kerajaan tumbuh-tumbuhan melakukan hal yang sebaliknya. Mereka menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Pemberian mereka adalah penerimaan kita. Dan pemberian kita adalah penerimaan mereka. Kenyataannya, setiap pemberian dapat terjadi hanya karena setiap pemberian juga merupakan sebuah penerimaan. Pindar tiba-tiba berhenti berbicara dan memandang keluar lagi ke arah kota dan pegunungan nun jauh di sana. Joe duduk terpaku seakan-akan baru saja terjadi gempa bumi. Nah, ini panjang ceritanya. Saya tuh lagi siap-siap dengan bantal karena lagi didongengin. Didongengin. Ini smart listeners, sorry ya. Tapi saya mau menyampaikan begini loh. Pertanyaannya adalah dari cerita tadi, mudah-mudahan, waduh, pagi-pagi diberikan cerita yang panjang ini. Dan smart listener bisa membantu menjawab. Bisa jawab gak ya? Apakah Anda setuju dengan kesimpulan Pindar pada kisah tadi itu loh, bahwa menerima adalah hasil alami dari memberi. Menerima adalah hasil alami dari memberi. Dan bahkan kalau untuk tema kita lebih menarik lagi. Ternyata menerima seindah memberi. Memberinya kenapa pelan ya? Kayaknya ketahuan memberinya agak kurang nih. Dan gini loh, nanti ujungnya adalah aplikasinya dalam kehidupan kita ketika bekerja dan berbisnis apa sih? Itu ujung daripada baik. Kak Ella itu jadi. Ya Kak, ya bro.
Pak Elo, kita break dulu dan kita kasih pertanyaan tadi kepada smart listener ya. Menurut Anda, menerima itu adalah hasil alami dari memberikkah atau Anda punya pendapat yang lain? Kami tunggu di 0812 11 12 959 atau telepon di 021398 33888. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Dan juga sahabat Sonora Network, kita kembali hadir ya. Senang deh dengan lagunya membuat kita semangat, happy. Mudah-mudahan Anda juga merasakan happy di hari Senin ini gitu ya. Karena kita semakin semangat untuk menerima dan semakin semangat untuk memberikan. Kak Eloy. Ya. Aduh. Pak Eloy. Gimana? Ya, Pak Elo, kalau tadi dari cerita Pak Elo ya mengenai Pindar kemudian juga dengan Jane gitu kan, soal nafas gitu kan, apa segala macam. Kok saya jadi berpikirnya bahwa kita kan masing-masing pada awalnya menerima nafas kehidupan loh. Persis, justru ya. Apa yang kita bicarakan ini dimulai dari diri kita sebagai seorang penerima, receiver. Ya, kita menerima dulu, maka kemudian kita bisa memberi, dan harapannya kemudian kita juga akhirnya menerima. Bahwa ada ayat kitab suci yang mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Tentu itu tidak salah, Kak Ola. Masalahnya adalah banyak orang yang seringkali salah memahami konteks dan arti dari kalimat itu. Kalimat tersebut bukan bermaksud meniadakan sisi penerimaan. Justru kita hanya bisa memberi karena tadi yang Mbak Ola bilang kita sudah menerima lebih dulu. Ya. Saya tapi pernah mendengar orang berkata begini, saya tidak melakukan ini untuk uang. Seakan ia malu kalau ia mendapatkan uang. Atau sepertinya uang itu sesuatu yang kotor. Padahal sebetulnya jika betul ia tidak melakukan sesuatu untuk uang, ia juga tidak perlu mengucapkannya. Seperti seseorang yang betul-betul jujur, dia tidak perlu memulai setiap percakapan dengan kalimat, percayalah pada saya. Karena kalimat tersebut justru seringkali menjadi indikasi ketidakjujurannya. Nah, jadi banyak dari kita memang... Ini loh, hati kita itu, batin kita itu berkonflik ketika memikirkan antara memberi atau melayani dan mendapatkan keuntungan besar. Ini nanti ujungnya pada bisnis dan selling. Di dalam buku saya yang akan terbit di Gramedia itu judulnya Sales Warrior Using Rave Sales Principles. Rave Sales Principles itu memberikan filosofi ini bahwa selling or business is about giving and serving. Profit is a byproduct. Bahwa bisnis itu, bahwa selling itu berbicara mengenai memberi dan melayani. Bagaimana dengan keuntungan besarnya? Nah, keuntungan besarnya saya sangat yakin itu akan menjadi imbalan daripada giving and servingnya. Dari memberi dan melayaninya. Jadi fokus kita setiap hari di dalam bekerja adalah memberi dan melayani kepada siapa? Kepada semua orang yang ada di sekitar kita, kepada atasan kita kalau kita anak buah, tetapi sebagai atasan yang menerima bantuan dari anak buah juga tidak boleh arogan dan merasa bahwa wah kok saya dibantu, saya mendapatkan terus, saya menerima terus. No, karena memang ini adalah naturnya hidup. Tetapi urutannya Mbak Ola itu tidak boleh terbalik. Harus memberi dulu, baru kemudian kita berbicara menerima. Ini dalam konteks kita bekerja dan kita berbisnis. Tapi tadi kita sudah buka dengan mengatakan kita bisa memberi pun itu karena dari awal kita sudah menerima. Begitu. Jadi nah, ini kenapa kita bahas? Karena perhatikan berapa sering ya manusia itu, teman-teman tuh mensabotase kesuksesan karena pemahaman yang salah tentang, let's say ambil saja contoh uang. Dalam hal ini kepentingan diri dengan kehendak mengutamakan orang lain, ini dalam istilah psikologi disebut misalnya altruisme, itu dipertentangkan. Altruisme itu adalah saya membantu Mbak Ola
Dan ketika saya membantu Mbak Ola, itu saya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, ada orang-orang yang mengatakan kalau kamu membantu seseorang, memberikan sesuatu kepada seseorang, dan di saat yang sama kamu merasakan kebahagiaan, sebetulnya bantuanmu itu menjadi 0 nilainya. Why? Karena mereka punya pemahaman yang salah tentang memberi dan menerima ini. Mereka merasa bahwa memberi, tidak boleh ada unsur menerima di dalamnya. Karena ketika kamu memberi tapi sekaligus menerima, kamu sudah membatalkan niat baik dalam kamu memberi. Sebetulnya ini pemahaman yang tidak tepat. Kita mau mengatakan pagi ini memberi dan menerima itu tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dipisahkan, karena keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang, dua sisi dari uang yang sama. Walaupun saya sangat yakin di dalam berbisnis, di dalam bekerja sehari-hari, yang urutan pertamanya adalah memberinya dulu dan secara alami nanti menerimanya. Dan ketika Anda menerimanya, juga tidak perlu merasa bersalah, berkecil hati. Ya. Oke. Tapi kita kayaknya mesti perjelas dulu nih Pak Elo ya. Ya, apa itu? Kan tadi Pak Elo mengatakan bahwa memberi, first-nya adalah memberi. Kemudian nanti pada akhirnya baru kita menerima. Memberi yang seperti apa? Memberi dengan cara apa? Gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita menerima. Itu kan juga menarik gitu loh. Nanti akhirnya kita akan menerima apa? Apakah semua yang memberi akan menerima? Tunggu, saya tuh mesti tahan ketawa gitu pelan-pelan. Gitu, soalnya dimarahin. Gitu ya? Iya. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah memberi yang seperti apa? Iya kan? Memberi dengan tulus dong. Oke, nanti memberi dengan tulus tuh yang kayak apa sih gitu kan? Yang gak hitung-hitungan kah? Atau yang ya pokoknya dengan wajah yang selalu tersenyum kah gitu ya? Atau seperti apa? Tema ini awalnya kita memutuskan membawakan topik seperti ini adalah karena kita concern. Yang concern kita yang pertama adalah yang tadi saya jelaskan. Ada orang-orang yang mensabotase kesuksesan dirinya karena memiliki pemahaman yang kurang tepat di dalam konteks memberi dan melayani, memberi dan menerima. Ya tadi itu bagi mereka kalau memberi ya beri saja tanpa ada unsur menerima di dalamnya. Sehingga waktu mereka menerima sesuatu termasuk rasa bahagia ketika membantu seseorang, justru dia merasa bersalah. Padahal tidak begitu. Yang namanya memberi dan melayani itu kakak adik, nggak bisa kembar nih. Ini dua sisi dari mata uang yang sama. Nah, kedua, kita berbicara di dalam bisnis, konteks bisnis, dan kalau kita bicara lebih spesifik, konteks selling, jualan, let's say, begitu ya. Yang saya punya filosofinya adalah business and selling is about giving and serving. Bisnis dan jualan adalah memberi dan melayani. Nah, bagaimana dengan keuntungan besarnya? Karena sebagai seorang businessman, sebagai seorang salesman, seorang salesperson, mikirnya kan gue masih dapat sesuatu nih. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Maka banyak orang-orang yang berbisnis itu menjadi tidak halal. Ini hubungannya dengan minggu lalu dulu yang tidak jujur itu. Kenapa tidak jujur? Karena memang salah satu alasannya pemahaman yang tidak tepat di dalam melihat menerima dan memberi. Jadi karena dia merasa memberi dan menerima itu berbeda, dua sisi yang tidak mungkin bisa bersatu, akhirnya mulai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Karena dia takut nanti kalau saya jujur, kalau jujur kan memberikan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Betul. Dia khawatir dengan kejujuran itu justru saya nggak dapat apa-apa. Padahal tidak. Dengan Anda jujur, dan ini hubungannya dengan minggu lalu, dengan Anda memberikan kebaikan bagi orang lain, maka yang namanya penerimaan tadi itu menjadi sesuatu yang alami dan Anda akan mendapatkannya. Akan menerima ya. Tadi ada pernyataan Pak Elo yang sangat menarik sekali gitu. Ketika misalkan kita ada di posisi yang menerima, janganlah kita menerima dengan arogan. Nah, itu seperti apa tuh? Coba. Nanti ya setelah break ya. Sabar ya, sabar. Siap, oke. Oke, Smart Listener, kami masih mengundang Anda untuk juga berbagi bersama dengan kami. Apakah Anda setuju bahwa menerima adalah hasil alami dari memberi? Dan seperti apa pula konsep memberi yang ada dalam kehidupan Anda? Boleh Anda sharing kepada kami gitu ya. Untuk kita obrolin juga pagi hari ini. Silakan melalui SMS di 0812 11 12 959 atau telepon di 021 398 33888. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, baik sahabat Sonora dan juga Smart Listener ya. Kita kembali dalam Smart Motivation dengan topik menerima itu seindah memberi. Tadi kita sampai di pertanyaan sebelum break ya, Pak Eloy. Ini sih sebenarnya pertanyaan sudah banyak, tapi kita boleh concern dulu ke pertanyaan yang tadi. Ya, harus gitu, dong. Kan? Nah, menerima yang arogan itu yang macam seperti apa gitu. Tadi salah Pak Eloy sempat menjelaskan gitu kan. Ya. Jangan sampai ketika kita ada di pihak menerima gitu, lalu kemudian kita menerima itu dengan arogan. Apa yang dimaksud dengan menerima dengan arogan? Kamu bisa bantu saya kayaknya. Gimana Kak? Ada pengalaman nggak bertemu dengan seseorang yang menerima dengan arogan? Justru saya bertanya balik gini loh, katanya tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Bisa dijawab dengan pertanyaan ulang. Gitu ya. Artinya mungkin kan kadang-kadang ketika kita ada di posisi menerima gitu ya, ada perasaan merasa gini, aduh kayaknya kecil sekali ya saya gitu kan. Saya kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain kalau saya menerima terus, kalau saya menerima kebaikan yang seperti itu. Dan kemudian kita merasa bahwa harusnya saya yang harusnya punya power gitu untuk bisa memberikan, bukan dia yang memberikan ke saya begitu. Ya, sebetulnya kalau seseorang dewasa ya, dia tidak mengalami konflik batin seperti itu. Memberi itu adalah memang panggilan tugas setiap kita. Iya. Menerima juga adalah hakikat setiap kita. Iya. Jadi waktu saya menerima kebaikan dari Pak Yohanes misalnya, untuk saya bisa talk show di pagi hari seperti ini, itu penerimaan yang saya terima dengan rasa syukur. Tetapi di dalam menerima itu kan saya juga memberi buah seperti pada pagi hari ini. Nah, justru yang nanti menjadi menarik adalah ketika ada seseorang yang memberi dan dia merasa tidak menerima apa-apa dari orang yang mendapatkan apa yang dia beri, lalu dia menjadi kecewa. Nah, ini justru yang perlu digarisbawahi. Oleh karena manusiawi, misalnya saya berbuat baik pada Mbak Ola dan ternyata Mbak Ola jangankan membalas kebaikan saya, berterima kasih saja tidak. Tentu ini bisa membuat manusiawi bisa kok begitu ya. Tetapi kalau sampai kejadian itu menurunkan semangat saya untuk memberi kepada Mbak Ola lagi dan kepada orang lain, itu ada yang perlu dipertanyakan. Oke, baik. Pak Eloy, kita jeda dulu sebentar karena kita mau terima telepon dari Pak Denny di Jakarta. Pak Denny rutin sekali sepertinya menelepon kita ya. Semangat beliau ya. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mbak Ola. Iya. Selamat pagi Pak Denny. Pak Denny punya pertanyaan atau komentar tentang topik kita, silahkan. Ya, dua-duanya Pak. Mungkin bentar Pak. Ya, pertama mungkin saya setuju dengan kenyataannya. Memang menerima itu seindah memberi. Mungkin kesulitannya sekarang adalah kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah diberi gitu Pak Elo. Jadi memaknai pemberian itu yang mungkin jadi sulit. Dan kadang-kadang ini Bapak berbicara mengenai teosentrik, kan kadang-kadang kita suka mendikte apa yang seharusnya kita terima, padahal ya kita tidak tahu apakah yang kita terima itu yang terbaik untuk kita atau tidak. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, jadi mungkin kesulitan adalah bagaimana memaknai penerimaan atau kita menyadari bahwa kita sudah menerima, sehingga itu yang menjadi alasan kita untuk memberi. Gitu ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Tuh kan, dalam kan? Bagaimana memaknai dan sadar bahwa kita sudah menerima supaya akhirnya kita juga sadar betul untuk bisa memberikan. Pak Denny, apa yang Bapak tanyakan itu sudah saya bahas mendalam sekali di dalam buku Life Success Triangle ketika saya memberikan definisi mengenai apa yang dikatakan sebagai berkah dan apa yang dikatakan sebagai kutuk. Seringkali ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita merasakan itu sebagai ujian bagus, tetapi banyak yang mengatakannya sebagai bahkan sebagai kutukan. Misalnya ketika kita banjir ya kemarin itu ya, Jakarta diguyur
hujan dan akhirnya banjir. Bagi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai apa yang sedang kita bahas ini, Pak, dia bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong buktikan kebaikan Tuhan dengan menghalang banjir ini masuk ke dalam rumah saya. Nah, ketika pada akhirnya banjir itu masuk ke dalam rumah, orang ini bisa berpikir bahwa waduh, ini berarti Tuhan sedang marah. Karena saya meminta supaya banjir tidak masuk, tapi ternyata masuk. Padahal di dalam konteks itu belum tentu Tuhan sedang marah. Bisa jadi Tuhan mengatakan begini, Pak, saya sudah mempersiapkan satu panggilan baru untukmu. Saya sudah mempersiapkan satu pekerjaan atau bisnis baru untukmu. Dan di dalam bisnis atau panggilan terbaru itu, kamu membutuhkan keterampilan untuk berenang. Dan sekarang kamu belum bisa berenang. Karena itu saya biarkan banjir ini masuk ke dalam rumahmu supaya kamu belajar berenang. Nah, dalam konteks kalau melihatnya dengan cara seperti demikian, maka sebetulnya banjir yang masuk ke dalam rumah ini bukan kutukan tetapi sebuah berkah. Jadi sebetulnya bagaimana kita melihatnya sih, Pak? Dan pertanyaan Bapak akhirnya bagaimana kita bisa memaknainya, ya. Itu membutuhkan pemahaman dan tentu keintiman sih, pengenalan akan kalau kita bicara teosentrik ya Pak ya, pengenalan akan sifat dari beliau, Tuhan yang memang kadangkala melakukan sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ya kita nggak boleh menikte ya. Baik, oke. Itu adalah jawaban untuk Pak Denny, semoga puas. Sekarang kita beralih ke penelpon berikutnya, ada Pak Sigit dari Semarang. Silakan Pak Sigit. Selamat pagi Pak Sigit. Halo, selamat pagi Pak Sigit. Iya. Silakan Pak Sigit untuk pertanyaan atau komentarnya pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Sigit. Saya setuju dengan pendapat bahwa memberi itu ibarat seperti bumerang Pak, yang nanti juga akan berbalik kepada diri kita sendiri. Yes Pak. Jadi kalau orang yang kaya sebenarnya adalah orang yang selalu berkompetisi untuk memberi, bukan menerima Pak. Cuma yang saya tanyakan Pak, kalau kita terutama dalam hal bekerja, itu berarti kalau kita tuh memberi tanpa kepentingan, itu berarti kita tidak bisa bargaining dengan misalkan salary, ataupun kita mempunyai target, kalau saya memberikan gini, tarif saya sekian. Itu seharusnya nggak boleh Pak ya, kalau kita benar-benar memberi itu dengan tulus Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pak Sigit, kalau dalam dunia bisnis pekerjaan, apakah kalau kita memberi tanpa kepentingan itu kita jadinya nggak bisa bergaining salary? Baik, Pak, saya merekomendasikan Bapak mendapatkan hadiah kita untuk pagi hari ini ya. Ini karena bagus sekali dan ini memang ujung dari talk show kita. Baik. Pak, di dalam Success Triangle Principles, filosofinya adalah tidak ada seorang pun yang pernah dibayar atau digaji berdasarkan waktu, melainkan berdasarkan value atau nilai kontribusi produktivitas yang diberikan kepada divisi, kepada perusahaan, kepada industri, dan kepada dunia. Saya ulang kalimat ini untuk smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan. Saya yakin sekali, filosofi dasar dari Success Triangle Principles adalah ini. Tidak ada seorang pun yang pernah digaji atau dibayar karena berdasarkan waktu. Artinya berapa lama dia bekerja di perusahaan itu atau berapa lama dia lembur. No, tidak ada di antara kita yang pernah dibayar, digaji, dipromosikan berdasarkan waktu. Yang terjadi adalah setiap harinya digaji itu dan dibayar itu berdasarkan kontribusi, berdasarkan value, berdasarkan produktivitas yang kita berikan kepada divisi, perusahaan, dan industri dan dunia. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan Pak Sigit? Hubungannya adalah begini, Pak. Jikalau filosofi kalau kita sudah mengatakan menerima adalah seindah memberi, itu adalah langkah awal. Artinya kita fokus di dalam memberi value tadi itu loh. Fokusnya memberi kontribusi dan produktivitas tadi. Tetapi apakah berhenti sampai di sana? Ada dua hal yang mesti kita lihat. Yang pertama, apakah kita bekerja di sebuah perusahaan yang sudah punya sistem HR yang benar? Artinya sistem evaluasi performance, evaluasi kinerja. HR sistemnya itu sudah bagus. Kalau HR sistemnya sudah bagus, maka semua penggajian dan yang namanya pemberian remunerasi, kenaikan jabatan, itu selalu jelas pengukurannya.
Jadi kalau si Budi itu bekerja dengan baik, KPI-nya, Key Performance Indicators-nya tercapai, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji dan kenaikan jabatan promosi seperti ini dan itu. Nah, dalam perusahaan seperti ini, kita bisa tenang. Oleh karena semua sudah terukur dengan baik. Bahwa tidak ada seorang pun bernama Sinta yang mendapatkan promosi hanya gara-gara dia dekat dengan atasannya. Oke. Nah, tapi saya mengerti sekali, bisa dikatakan 9 dari 10 perusahaan Indonesia, itu saya belum melakukan survei secara real, tetapi dari pengalaman masuk di berbagai perusahaan memberikan training dan konsultasi, 9 dari 10 itu tidak memiliki sistem HR yang benar-benar solid. Sehingga banyak pemberian itu, kenaikan jabatan dan gaji, itu justru berdasarkan kedekatan dengan orang-orang tertentu saja. Nah, di dalam konteks dan situasi seperti ini, kita membutuhkan angle yang kedua atau sudut yang kedua di dalam Success Triangle Principles. Apa itu? Yang namanya communication. Nah, komunikasi Pak Sigit ini minimal ada 4. Komunikasi yang pertama itu tipenya ada yang pasif, ada yang agresif, ada yang pasif-agresif, ada yang asertif. Nah, pasif itu yang menerima saja. Tetapi saya sudah dapat tanda, ini apa artinya saya mesti berhenti dulu atau saya gimana nih? Iya. Tanda untuk berhenti. Karena penjelasannya saya butuh waktu minimal 3 menit untuk menjelaskan konsep ini. Oke, tentang tipe komunikasi tadi kita tahan dulu penjelasannya Pak Eloy ya. Kemudian juga ini ada 2 pertanyaan yang nanti mungkin ini agak serupa, bisa kita bahas di sesi berikutnya. Bagaimana supaya kita tidak takut, tidak merasa rugi ketika memberi? Lalu kemudian ada pernyataan dari Mbak Meriza di Surabaya bahwa konteksnya memberi dan menerima itu seperti yin dan yang, hukum tabur tuai. Kita memberi pasti menerima. Benarkah setiap kita memberi akan menerima? Gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya baik sahabat Sonora Network kemudian juga Smart Listener dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi nih ya. Mari kita lanjut. Dalam topik yang sangat menarik sekali gitu ya. Tentang menerima itu seindah memberi. Kita lanjut sedikit tentang apa yang tadi dijelaskan kepada Pak Sigit di Semarang. Tadi Pak Elo terhenti di penjelasan mengenai tipe komunikasi. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit. Pak Sigit, kalau Bapak lagi ngantri di ATM ya Pak, sudah ngantri selama 10 menit. Lalu tiba-tiba ada orang nyelonong aja. Itu kira-kira Bapak akan melakukan apa? Nyelonong aja maksudnya itu dia nyelak gitu ya. Kalau Bapak menggunakan komunikasi agresif, itu Bapak akan datengin tuh orang, lalu Bapak akan marah-marah dan ujung-ujungnya bisa ribut tuh ya. Kalau pasif, Bapak akan berdiri saja di antrian itu. Dalam pikiran Bapak, ya sudahlah, saya memang sudah biasa diginiin. Jadi menerima nasib. Kalau Bapak melakukan pasif agresif, Bapak tetap berdiri di antrian, tidak bicara kepada orang itu, tetapi dalam hati mendoakan, gua doain mati, lu ketabrak gitu ya. Kalau asertif, itu Bapak akan datang kepada Bapak ini dan dengan kalimat yang sangat santun berkata, Pak, maaf, saya sudah ngantri dari tadi, silakan Bapak ikut antrian. Nah, itu yang kita butuhkan di dalam kantor juga, Pak. Kalau sudah memberi dan terus memberi, tetapi sepertinya kita tidak mendapatkan imbalan yang seharusnya kita dapatkan. Kita mesti menggunakan komunikasi asertif tadi kepada atasan supaya mereka tahu bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Tetapi kalau kita sudah melakukannya dan tetap juga tidak mendapatkan imbalan yang kita harapkan, maka ya ada 2 kemungkinan, Pak. Yang pertama adalah mulai cari-cari tempat lain. Atau yang kedua, tetap di tempat yang sama, terus melakukan yang terbaik dengan satu keyakinan bahwa kalau pekerjaan ini adalah ibadah, Tuhan yang memberikannya, bagi beliau, bagi Tuhan akan sangat mudah untuk membuka tempat lain, entah di divisi yang lain, entah di kantor yang lain, entah di kantor yang sama tetapi di bawah pimpinan yang berbeda, untuk Anda mendapatkan imbalan yang semestinya. Oke, kemudian kita lanjut nih Pak Eloy. Ya. Lalu apakah semua pemberian ini rata-rata berpendapat bahwa setuju ya
mengatakan bahwa menerima itu adalah bagian atau hasil alami dari kita memberi. Lantas apakah semua pemberian itu akan membuahkan kita akan menerima begitu? Baik, saya kembali kepada perumpamaan kita tentang biji mangga ya. Jadi berkali-kali saya sudah mengatakan semua orang itu dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Dan itu artinya memimpin di dalam area kehebatannya masing-masing. Oleh karena setiap orang diberikan kehebatan, bakat, potensi, talenta, dan peluang. Dan harusnya semua orang itu sibuk untuk mengeluarkan buah. Saya sudah selalu mengatakan di dalam biji mangga ada sesuatu yang Mbak Ola nggak bisa lihat, tetapi ada di sana. Apa itu? Yaitu pohon mangga dan buah mangganya. Nah, ketika biji mangga ini tumbuh menjadi pohon mangga mengeluarkan buah mangga yang banyak, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah akan banyak orang datang ke pohon mangga ini untuk mengambil apa? Mangga. Mengambil buah mangganya. Dan semakin banyak buah mangganya, semakin banyak orang datang. Nah, apakah Anda ketika datang mengambil buah mangga ini akan berterima kasih kepada pohon mangganya? Umumnya tidak. Karena memang pohon mangga hadir di sana untuk memberikan buah mangganya. Jadi sebetulnya ya, seseorang yang melihat bahwa hidup ini memang adalah untuk memberi dan melayani. Tanpa deny, tanpa itu merasa bahwa menerima sesuatu yang salah, maka ketika dia melakukan sesuatu kebaikan, dia bekerja dengan sebaik-baiknya di kantor, dengan sejujur-jujurnya, maka dia terus tetap berharap bahwa akan mendapatkan imbalan yang baik. Tetapi apakah selalu? Pada akhirnya itu bukan fokus utamanya. Fokus utamanya adalah memberi buah, memberikan buah mangga yang enak, dan pada akhirnya ketika dia mendapatkan imbalan, bahkan dia sendiri gak sadar. Itulah sebab kenapa seorang pemimpin sejati tidak pernah meminta dan berharap untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan mereka seringkali tidak sadar ketika mereka itu disebut sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk untuk memberi, terlalu sibuk untuk mengeluarkan buah yang enak, sampai-sampai mereka itu tidak tahu lagi orang berterima kasih atau tidak berterima kasih. Bukan sesuatu yang penting lagi. Dan imbalan yang kita bicarakan tadi akhirnya muncul tuh sebagai sesuatu yang sangat alami, sangat natural. Dan inilah orang-orang yang sebetulnya ketika mereka meninggal, 100 tahun setelah meninggal pun nama mereka masih diingat. Oke. Pak Elo, kita coba ke SMS ya, karena sudah banyak sekali. Ada Bobby di Sidoarjo, terima kasih. Tidak setuju banget katanya. Roh keikhlasan itu memberi kita menerima 10 kali. Anggap aja itu bonus. Jadi jangan pernah memikirkan apa yang kita terima. Hampir serupa dengan apa yang Pak Eloy jelaskan barusan ya. Ada Ernie di Surabaya. Like a boomerang, giving shoot will come back to its shooter. Thank you Pak Eloy. Kemudian juga Pak Sabto, menurut saya menerima merupakan konsekuensi dari memberi dari Tuhan ya, yang sudah memberikan konsep pahala dan dosa. Kemudian ada Ratna di Medan, memberi dan menerima adalah kodrat kehidupan. Dunia ini diciptakan Tuhan berpasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, memberi dan menerima. Itu untuk keseimbangan ya. Ada Yudika Bunarea di Medan. Saya diberi pemahaman baru dalam hal memberi dan menerima, karena selama ini saya berpatokan hanya memberi saja. Oke. Ini bagus ya. Iya, itu justru salah satu alasan kenapa kita mengangkat topik ini. Karena banyak orang-orang yang itu loh menjadi terlalu lugu, gimana ya saya ngomongnya tuh. Jadi memberi, ya itu yang pertama. Menerima itu adalah konsekuensinya. Ketika Anda bekerja dan ketika Anda berbisnis, fokus pada memberi dan melayani itu harus. Tetapi kita juga mesti punya teknik-tekniknya untuk pada akhirnya apa yang menjadi hak kita itu kita terima. Karena ini loh, kita itu bekerja sama di tengah-tengah dunia yang tidak semua orang tuh punya pemikiran seperti kita. Betul. Tetapi bahwa kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan baik, ya tetap sebagai seorang beriman, apapun agama keyakinan kita selalu juga tahu bahwa Tuhan tidak buta. Tuhan akan mengingat dan akan memberikan tepat pada waktunya. Oke, baik Pak Eloy, kita mungkin sekarang di menit-menit terakhir ini boleh kepada aplikasi ya. Silakan. Bagaimana akhirnya supaya sikap yang tepat ketika kita menerima, supaya menerima itu menjadi seindah memberi, dan kemudian bagaimana sikap yang tepat untuk kita memberikan supaya pada akhirnya tanpa kita minta pun kita akan menerima.
Dengan pemahaman yang kita bahas hari ini ya, ada dua hal. Yang pertama dalam wilayah hubungan antar individu, ketika smart listeners, sahabat Sonora, memberi atau melakukan sesuatu kebaikan kepada seseorang, Anda tidak perlu deny, memungkiri, apalagi menghilangkan sisi penerimaan yang akan diterima. Khususnya dalam pemenuhan kebahagiaan sukacita. Ini saya kasih contoh sedikit, boleh nggak? Masih ada waktu nggak? Habis ya? Habis. Karena justru ekspresi kasih yang paling tinggi itu Mbak Ola, itu ketika sukacita Anda itu bisa terpenuhi secara utuh karena Anda memberi yang akhirnya membawa sukacita dan kebahagiaan kepada orang lain. Okay. Nah, itu tadi yang saya bilang, saya perlu contoh sebelumnya, tapi waktunya habis. Dua, yang kita mau sahabat Sonora dan smart listeners bawa pulang adalah di wilayah bisnis dan selling, mari tergerak untuk memberi lebih banyak, karena memberi itu adalah konsekuensi pada akhirnya adalah menerima. Jadi giving and serving itu adalah hal yang utama dan konsekuensinya adalah menerima. Nah, sebagai penutup dari saya ini berhubungan, ingat lagi terhadap ini loh, biji mangga tadi. Okay. Ketika Anda sibuk untuk memberi buah yang manis sekali, maka akan banyak orang datang. Dan ketika mereka datang, kadang mereka berterima kasih, kadang tidak. Tetapi jangan berfokus pada terima kasihnya, bahkan jangan fokus pada mereka membalas buah manis itu. Dan akhirnya nanti Anda akan melihat ya, itu imbalan itu, penerimaan itu akan muncul secara alami, secara natural. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda mempelajari sejarah, semua orang yang setelah meninggal puluhan tahun, 100 tahun masih diingat. Oleh karena selama mereka hidup, mereka fokus memberi dan melayani, yang pada akhirnya menerima itu datang secara natural dan akhirnya nama mereka diingat selamanya. Oke. Wow, menerima seindah memberi. Ini banyak yang sudah memberikan SMS tapi belum menerima penjelasan. Pak Eloy, kemana bisa dihubungi atau kalau misalkan mereka ingin berkomunikasi lebih lanjut melalui teman-teman, email barangkali? Silakan bagi teman-teman yang mungkin minggu-minggu lalu tidak mengikuti atau talk show minggu ini hanya ikut dari awal, itu selalu masuk di kunjungi website kami di www.eloyzaluhu.com, ELOYZALUKHU.com. Di situ nanti ada menu Radio Talk, masuk di sana semua program dari 2 tahun yang lalu sudah ada rekamannya di sana. Baik, kita harus pamit. Yes. Ya? Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan insight baru dalam hal menerima dan juga memberi. Kami harus sudahi perbincangan kita pagi hari ini ya, Smart Motivation. Saya Laura Nurlija. Saya Eloy Zaluhu. Keep the smile and be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.